Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih dalam pembahasan tentang tawassul. Dan di sini beliau akan menjelaskan tentang masalah tawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah, at-tawassulu bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah pembahasan tawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Utbah ibn Ghazwan An Utbah ibn Ghazwan صح عن عتبة بن غزوان عن Nabi صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan dari Utbah bin Ghazwan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada 'aunan wa huwa bi ardin laysa biha anisun falyaqul ya ibadallahi aghithuni ya ibadallahi aghithuni fa inna lillahi 'ibadan la narahum wa qad jurriba dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adalla ahadukum syai'an," jika salah seorang di antara kalian kehilangan sesuatu, aw arada 'aunan, atau dia membutuhkan pertolongan seseorang, wa huwa bi ardin laisa biha anis, sedangkan dia berada di suatu tanah yang tidak ada teman, laisa lahu anis, falyaqul ya ibadallah aghithuni ya ibadallah aghithuni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kehilangan sesuatu atau ingin pertolongan sedangkan dia di satu tempat yang tidak ada orang di sana, dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah untuk mengatakan ya Allah ya Allah, tapi malah Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dia untuk mengatakan ya ibadallah aghithuni ya ibadallah aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Nah, kenapa? Fa inna lillahi ibadan la narahum, karena sungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang tidak kita lihat. Wa qad jurriba dzalik, dan ini telah terbukti secara nyata dan pengalaman. Masya Allah, ini bisa dipraktekkan ya. Qala wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa 'an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan fil ard siwal hafazati yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di bumi selain malaikat penjaga. Mereka tugasnya menulis apa yang jatuh dari daun-daun pohon. فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِ
a'inu ibadallah. Kata Nabi, maka apabila salah seorang dari kalian tertimpa kesulitan di tanah yang sepi, maka hendaklah ia berseru. Nah, di sini diajari oleh Rasulullah SAW untuk mengatakan a'inu ibadallah. A'inu ibadallah. Maka kata Nabi, hendaklah ia berseru a'inu ibadallah. Tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Ini adalah istighatsah. Apakah ini dikatakan syirik? Minta pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala? Atau dia Rasulullah SAW mengajarkan akan hal ini? Kalau ini dikatakan syirik, berarti Nabi SAW mengajarkan umatnya kesyirikan. Dan itu mustahil. Jadi ini menunjukkan akan bolehnya bertawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Mas'ud annahu qala. Dan diriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza falatat dabbatu ahadikum bi ardin falatin falyunadi ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu." Kata Nabi SAW, jika hewan tunggangan salah seorang di antara kalian lepas dari tangannya, kebetulan dia berada di tanah yang sepi, tidak ada orang di situ untuk minta pertolongan, maka kata Nabi, falyunadi ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah. Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah. Nah, jadi apakah di sini dikatakan syirik minta pada selain Allah? Kalla, la haula la quwata illa billah. Kenapa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan demikian? Agar kita ini juga bertawassul, gitu. Dan juga di sini yang disebutkan dalam hadisnya, fa inna lillahi hadiran fil ardi sayahbisuhu. Allah. Karena sungguhnya Allah memiliki hamba yang hadir di bumi yang akan menahannya. Fahadha tawassulun fi suratin nida'i aydan. Maka ini juga merupakan bentuk tawassul dalam bentuk seruan Allah. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ركعتي الفجر اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكال ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. Dan disebutkan dalam suatu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 2 rakaat fajar itu biasa membaca Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Tuhan Jibril, wa Israfil, ya Allah Tuhan Israfil, wa Mikail, Tuhan Mikail, wa Muhammadin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berlindung ya Allah kepadamu dari neraka. Qala an-Nawawi fil adhkari rawahu ibn Sunni wa qala al-Hafiz ba'da takhrijihi huwa hadithun hasan. Al-Imam an-Nawawi dalam kitab Azkarnya berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni, dan Al-Hafiz mengatakan bahwasanya dalam takhrij hadisnya, hadis ini merupakan hadis yang hasan. Biasanya kalau hafidh ini diucapkan dalam hadis, itu yang dimaksud adalah
Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. Wallahu a'lam. Wa takhsisu haula. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Robba Jibril, wa Israfil, Mikail? Apa artinya? Apa artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan mereka? Qala wa takhsisu haula'i bidzikri fi ma'na at-tawassul bihim faka'annahu yaqulu Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi Jibril ila akhirih. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka secara khusus adalah mengandung makna tawassul dengan mereka. Seakan beliau itu berkata, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi Jibril ila akhirih. Jadi seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul kepadamu dengan perantaraan malaikat Jibril dan seterusnya. Israfil ila akhirih. Wa qad asyara Ibnu Allan ila hadza fi syarhi. Dan Al-Imam Ibnu Allan mengisyarahkan hal ini dalam syarahnya. Jadi Ibnu Allan ini mempunyai syarah syarah Adhkar, Al-Adhkar An-Nawawiyah, disyarahi oleh Al-Imam Ibnu Allan. Dan Ibnu Allan sendiri dalam syarahnya, dalam syarah kitab Al-Adhkar ini menyebutkan faqal fattawassulu ila Allah bi rububiyyati hadhihi al-arwahil 'azimatil muwakkalati bil hayati lahu ta'thirun 'azimun fi husulil hajati wa wusulil muhimmat. Kata Imam Ibnu Allan, tawassul kepada Allah dengan menyebut rububiyah terhadap makhluk-makhluk agung ini, Robba Jibril, Robba Mikail, Robba Israfil. Dengan menyebutkan rububiyah terhadap makhluk-makhluk agung ini yang ditugasi dalam urusan kehidupan, memiliki pengaruh besar dalam tercapainya kebutuhan dan kebersihan hajat seseorang. Ini kata beliau. Ini bagus nih kalau kita jadikan cara untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan rububiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, Robba Jibril, Robba Mikail, Robba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza sarraha Ibnu Allan fi syarh al-Adhkar bimashru'iyyati at-tawassul faqala mu'alliqan ala hadithi Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Dan juga Imam Ibnu Allan secara tegas menjelaskan dalam syarah Adhkar tentang disyariatkannya tawassul dengan berkata saat mengomentari hadis ini, ketika Imam Ibnu Allan mengomentari hadis ini, hadis Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, Imam Ibnu Allan berkata fihi at-tawassulu bihaqqi arbabil khairi ala sabilil umumi minas sa'ilina wa mithluhum bil aula al-anbiya'u wal mursaluna. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya tawassul dengan hak dengan kehormatan orang-orang yang sa'ilin, orang-orang yang meminta, dan juga kebaikan secara umum dari kalangan orang-orang yang berdoa. Disyariatkan tawassul dengan mereka. Wa mithluhum bil aula al anbiya wal mursalun. Dan lebih utama lagi kalau bertawassul dengan para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Ibnu Allan dalam syarah Al-Adhkar.